Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Gemedang Koso. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi Angkatan 57. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas teknik wawancara pada minggu ke-13. Dan pada tugas kali ini, saya akan mewawancara salah satu teman saya, yaitu seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri di kota Surabaya, Farel Pasha Wisnu Groho. Gimana kabarnya Farel? Alhamdulillah sehat. Nah, Farel ini merupakan ini ya, mahasiswa ya, Bisa dibilang begitu. mahasiswa di mana? Kalau boleh tahu? Institut Teknologi 10 November atau bisa disingkat ITS. Oh, di ITS, baik-baik. Farel ini ngambil jurusan apa? Teknik Fisika jalur internasional. Oh, teknik fisika. Jadi Farelnya orang pinter MTK-nya ya, fisikanya ya. Gimana ya? Saya suka fisika, berarti belum Hmm. tentu saya pintar dalam fisika gitu. Oh gitu. Jadi ini justru untuk memperdalam lagi ya ilmunya Iya ya. benar, benar dalam. Iya bisa dibilang gitu. Farel nih sekolah internasional berarti masuknya sekarang. Bisa dibilang begitu. Oh, oke oke oke. Eh, Farel, kita kan sama-sama mahasiswa kan ya, dan kita juga lagi kuliahnya tuh dilaksanakan secara daring kan, secara online. Kalau dari Farel sendiri, kira-kira kegiatannya tuh kayak gimana aja sih kalau misalnya kuliah online itu di ITS itu kayak gimana di ITS internasional? Kalau boleh jujur, cuman belajar daring aja gitu. Jadi kerjanya depan laptop gitu. Paling eh, dari pagi Zoom tuh sampai sore. Jadi depan kerjanya tuh cuma depan laptop aja gitu. Kalau menurut saya tuh gimana ya? Kan ada orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang efektif yang daring, ada yang efektif tidak daring gitu kan ya. Atau bisa Hmm, dibilang offline lah gitu. ya. Saya tuh tergolong orang yang tidak efektif daring gitu. Karena saya tuh lebih mengerti apa kata dosen ketika bertemu langsung gitu atau bisa dibilang offline gitu. Jadi saya selama kuliah online itu cuman ngerjain tugas aja gitu, tidak terlalu paham apa yang disampaikan dosen saat daring gitu. Jadi kerjaannya tuh ya karena memang daring sih ya mau gimana lagi. Jadi belajarnya depan laptop aja gitu ya, nggak bisa. Kalau misalnya kayak kerja kelompok gitu juga lewat online berarti ya, nggak bisa ketemu langsung ya. Iya, itu juga gimana ya, kalau kelompok sih masih sama lah kayak waktu saya SMA gitu, ngabarinnya lewat via Line, via WhatsApp juga, tapi yang bedanya tuh tidak ketemu gitu. Oh, oke Kalau oke. menurut saya kalau kelompok tuh masih sama aja, yang bedanya itu cuma belajar daring aja gitu, rasa aneh gitu. Baik baik. Kalau menurut Farel efektif gak sih sebenarnya belajar online ini? Kalau menurut saya sih balik ke orangnya masing-masing gitu. Ada yang efektif, ada yang tidak gitu. Saya tergolong orang yang tidak efektif gitu kalau belajar daring gitu. Soalnya kalau daring itu menurut saya godaannya banyak gitu, kayak Godaannya banyak. rebah godaannya itu kayak rebahan, main Hmm, HP, males-malesan gitu. Soalnya kalau offline kan nggak mungkin kayak gitu ya, kayak rebahan, main HP gitu. Soalnya kan di depan dosennya kita belajar gitu. Jadi kalau saya tuh termasuk orang yang tergolong tuh tidak efektif dalam belajar daring gitu. oke baik baik baik. Berarti untuk Farel sendiri ya, berarti kan belajar kuliah online ini kan kurang efektif untuk Farel. Kira-kira hambatannya tuh agar kita bisa memiliki pola belajar yang baik itu hambatannya apa aja sih saat kuliah offline gitu? Kok saat kuliah online maaf. Hambatannya di kepala tidur saya sih. Saya semenjak kuliah daring ya, saya tidur cuman kadang-kadang nggak sih, lebih sering 3 jam sehari gitu. 3 jam sehari. Alhamdulillahnya ya 3 jam sehari gitu. Waduh, Alhamdulillah saya tidur 5 jam gitu. 5 jam udah bersyukur gitu. 3 jam sehari sedih gitu. sekali ya. Terus, Iya makanya. Jadi setiap saya misalkan contoh saya lagi kuliah daring nih, kadang-kadang saya suka nggak merhatiin dosennya karena saya
ngantuk gitu, Oh, capek, jadi karena pola tidurnya itu ya, karena tidur cuma sebentar. terganggu gitu. Terus juga ditambah kalau misalkan pasti pernah ngerasain dong dosen ngejelasin, ngerasa jenuh gitu. Kayak, "Aduh nggak masuk nih pelajaran," gitu. Ada HP, ambil HP, main HP, temen ada yang ngajakin mabar, main Mobile Legends, begitu. Aduh, Mobile Legends. Baik, baik, baik. Ditambah ditambah Mhm. tugas yang banyak jadi makin males gitu. Saya pernah pas kuliah offline ya, kuliah online, saking banyaknya tugas, jadi pas kuliah daring saya sambil ngerjain tugas, tapi tugasnya bukan pelajaran dosen itu gitu. Oh, jadi terlalu banyak pressure lah ya istilahnya lah ya. Iya, Karena banyak tugas, ditambah lagi pola tidur nggak teratur ya kan. Terus juga iya benar. apa? Farel kan kurang bisa ya dijelaskan secara online, harusnya bertatap muka langsung kan. Hmm, Jadi memang banyak pressure ya, dan hambatannya iya juga banyak cukup tekanan. banyak sih. Hmm, Terus hambatan-hambatan tersebut itu berpengaruh nggak sih ke pola belajar Farel? berpengaruh banget sih kalau menurut saya ya. Pengaruh banget. Kalau baru banget, kalau pas awal-awal tuh saya bisa dibilang rajin lah ya gitu, rajin. Mm. Masih awal-awal lah gitu, masih ada di lingkup SMA gitu. Lingkup SMA kan nggak terlalu berat ya, belajarnya gitu. Pas awal-awal 3 minggu kuliah daring gitu kan ya. Pas nginjek minggu ke-5, ke-6 gitu-gitu mulai kewalahan gitu, tugas numpuk, tidur kurang, nggak terlalu merhatiin dosen. Karena nggak tidurnya kurang, banyak tugas, saya juga nggak sering sih, kadang-kadang suka telat masuk kelas gitu. Jadi Gitu. emang pola belajarnya juga ikut berubah jadinya ya, pola tidur, pola belajar ikut berubah ya. Iya seperti itu. Jadi banyak materi yang ketinggalan mungkin. Bukan materi ketinggalan sih, kalau materi ketinggalan Hmm? enggak, materi yang saya ngerti ketinggalan gitu. Jadi misalkan dosennya ngenerangin ini, saya dengerin, tapi saya kurang ngerti gitu apa yang disampaikan dosen, soalnya daring Hmm. juga kan, jadi bingung gitu. Terus juga belum koneksi. Kalau dosennya udah ngomong AE, koneksi jelek kan makin Oh, nggak internetnya. jelas gitu ya. Iya, internetnya makin nggak Oh jelas iya, dosennya ngomong apa, gitu. potong jadinya Jadi ya. potong-potong. Terus untuk pola belajar, ada nggak sih perbedaan pola belajar ketika kita belajar secara daring sama kita belajar offline? Mungkin dari masa SMA-nya kan kita SMA masih sempat offline kan? Itu ada Hmm. nggak perbedaan? Untuk perbedaan sepertinya ada gitu. Apa tuh? Kalau untuk offline ya, enak Hmm. tuh sama teman-teman ngumpul ngerjain gitu kan ya, ke Hmm. rumah siapa gitu atau enggak ke Oh kosan iya, siapa gitu. Terus apalagi lebih enaknya kalau kerja kelompok gitu kan ya, enak oh gitu iya. nggak harus nunggu chat gitu. Belum kalau kan kita nggak ada yang tahu kalau misalkan kita ngechat misalkan nanya si A, "Eh ini udah belum ini?" Terus dibalasnya nanti, terus baru dibales beberapa jam kemudian, nanya, mati Hmm. lampu gitu-gitu. Kalau offline enak gitu, tinggal kalau nggak dibalas tinggal nyamperin ke rumah gitu. Terus juga enak lah gitu, ada teman buat ngerjain gitu, ada teman Oh iya. belajar lah, bisa dibilangnya begitu. Berarti Farel ini termasuk orang yang kalau belajar tuh sukanya ramean ya, belajar bareng gitu. Iya, iya. Jadi kenapa sukanya ngeramean, karena kita nggak selalu ngerasa selalu bener dong. Hmm. Jadi kayak nggak bisa, misalkan kalau menurut saya benar, mungkin menurut orang lain belum benar gitu. Dan Oh di iya. situ kita berargumen, kenapa menurut saya benar, kenapa menurut si orang A ini salah gitu. Oh iya iya iya, paham paham paham. Jadi banyak ya perbedaannya ya, apa pola Banyak belajar ketika online sama offline. iya benar. Terus kalau Farel sendiri, kira-kira gimana sih caranya biar bisa mengatasi semua hambatan itu agar tetap Kalau memiliki pola belajar yang efektif? kalau saya sih balik ke diri sendiri gitu. Saya di kuliah pengen ngapain gitu, pengen punya karir yang sukses kah gitu. Saya sih kayak gitu biar saya tetap pola belajarnya teratur gitu, walaupun saya tidurnya cuma 3 jam gitu. Kalau 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 itu kan dulu ya saya kewalahan gitu, kalau sekarang saya mau nggak mau ya tidur 3 jam, saya belajarnya harus tetap efektif gitu, mau nggak mau gitu. Soalnya kan buat masa depan saya juga ya. Jadi kalau Hmm. menurut saya tuh biar gimana bisa bertahan, balik lagi ke diri sendiri gitu.
Soalnya kalau misalkan dari omongan orang lain nih, kalau kitanya nggak open mind gitu ke orang yang mana nasehatin kita, percuma gitu. Kalau menurut saya sih Mhm. begitu. Jadi lebih ke ini ya, apa, tanggung jawab sama diri sendiri ya, sama masa depan Iya, juga ya. iya kayak gitu. Motivasi diri juga penting ya, untuk memiliki Penting. pola belajar yang efektif seperti itu. Oke, Iya. oke. Terus untuk harapannya deh, untuk harapan Farel ke depannya sama perkuliahan kita sekarang ini tuh apa sih harapannya? Kalau misalkan ya, vaksin belum dibagikan atau COVID masih naik gitu, saya berharapnya tugas dikurangin dikit lah gitu. Soalnya kita juga manusia gitu, bukan robot kan ya. Kalau robot mau dikasih tugas seberapa giga yang banyak atau enggak tugas yang banyak lah, nggak Hmm, bakal capek. Kalau manusia kan ada limitnya gitu, ada batasnya kan. harus Saya istirahat berharap juga gitu ya. ada istirahat juga. Belum masalah rumah tangga, belum masalah percintaan kan ya. Aduh, pusing. Gitu Banyak kan. bebannya ya. Banyak, aduh pusing Oh, gitu baik, kan ya. baik. Jadi kalau bisa tugasnya dikurangin gitu. Soalnya kan kita tuh hidup tuh gak sama gitu. Kalau setiap orang tuh hidup beda-beda gitu kan ya. Hmm, Terus saya jadi berharap harapannya juga, itu ya. ya. Terus saya harapan saya yang kedua tuh lebih cepat offline lah gitu. Kalau offline tuh lebih gampang lah untuk belajar, mengontak dengan dosennya gitu, mau nanya-nanya berbagai hal tentang tugas, pengalaman, atau bisa dibilang ntar makalah atau nggak skripsi seperti itu. Jadi semoga aja deh ya bisa cepet selesai lah pandemi ini ya. Amin. Ya memang itu sih harapan semuanya sih. Memang harapan, Iya, iya, harapan iya. yang sederhana itu. Oke, Rel, pertanyaan terakhir deh. Hmm. Pesan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia tuh apa? Pesan dari Farel, dari anak ITS gitu loh, untuk semuanya, anak UI, anak IPB, semuanya pesannya tuh apa? Kalau misalkan ngerasa tertekan, jangan dipikirin banget gitu. Soalnya saya pernah di posisi itu dan saya ngerasa ngedown, ngerasa kayak, aduh pengen kerja aja gitu. Soalnya kalau misalkan ngerasa tertekan dan terlalu overthinking dengan beban itu akan membuat Anda tuh ngedown dan pengennya gak mau kuliah gitu rasanya. Malah jadi Pengennya balik menghambat ke ya. zona, iya, pengennya di zona aman yang sebelumnya gitu. Hmm. Menurut saya sih kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin gitu. Nikmatin prosesnya gitu. Berarti lebih ke ini ya, kita boleh ngedown, tapi kita juga ingat kita harus bangkit gitu ya. Iya benar kayak gitu. Oke, oke, oke. Pesannya itu aja, nggak ada yang lain. Enggak. Ya Oke, seperti itu aja. oke, Farel, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah Hmm. menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancara. Iya. Ada tambahan lagi mungkin? Nggak ada. Enggak. Oke, terima kasih Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Gumedang Koso. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi Angkatan 57. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas teknik wawancara